Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada minggu sebelumnya. Jadi di kegiatan sebelumnya kita sudah mencoba menginstal 2 VM, yaitu Windows Server dan Windows 10 ya, yang ditandai dengan nama masing-masing siswa. Karena ini saya sendirian pakai server 100, jadi cuma ada 2. Mungkin kalau di VM kalian mungkin lebih banyak virtual mesinnya. Oke, kemarin kita sudah mencoba untuk membuat network ya kan. Jadi sudah saya contohkan untuk membuat VM bridge. Karena ini saya sendirian, berarti VM bridge-nya cuma ada 1. Mungkin kalau kalian nanti ada banyak siswanya, kalian akan punya banyak VM bridge di dalam satu server. Kalau misalnya ada 8 siswa, harusnya ada 8 VM bridge ya. Jadi VM bridge 1 ini punya siapa, VM bridge 2 itu punya siapa. Jadi jangan sampai ketukar. Di sini kedua VM saya sudah saya atur untuk menggunakan VM bridge ini. Ini kalau saya klik, nah ini dia network device-nya net 0, itu ikutnya VM bridge 1, begitu juga Windows 10-nya. Nah, udah ikut VM bridge 1. Jadi dia berada pada jaringan tersendiri. Kalau jaringan bawaannya kan itu VM bridge 0 ya. Nah, sebelum kita teruskan prakteknya, saya ingin menjelaskan konsep yang ingin kita capai dulu. Nah, di sini kondisi sekarang yang kalian lakukan adalah ini kalian berada di rumah, terus terkoneksi ke internet ya kan. Kemudian di sini ada router di sekolah. Kalian connect VPN ke router sekolah ini. Kemudian di bawahnya router sekolah ini ada di lab TKJ. Itu ada beberapa server ya kan. Jadi ini server 1, server 2, server 3, server 4 sampai server 8 ya. Jadi kondisinya seperti ini. Ketika kalian bisa connect ke router sekolah, maka kalian bisa mengakses apa-apa yang ada di dalam jaringan TKJ. Baik, selanjutnya, nah ketika kalian membuat VM bridge di dalam satu server nih, misalnya ini server 2 nih misalnya. Dalam server 2 ini kan ada 8 siswa nih, misalnya yang ngelola ya kan. Jadi ini VM bridge siswa 1, yang ini VM bridge siswa 2, siswa 3, siswa 4 sampai siswa 8. Jadi di dalam satu server ini aja nanti ada 8 network ya kan, ada 8 network. Selanjutnya, nah ini adalah ilustrasi untuk satu siswa. Jadi tadi di dalam satu server ini ada 8 network di dalam satu server ini. Nah, ini adalah ilustrasi satu networknya. Nah, nanti kita akan menginstal satu router mikrotik. Jadi nanti VM-nya isinya mikrotik, kartu jaringannya 2. Nah, jadi kartu jaringan VM yang berisi mikrotik ini 2, satunya ke VM bridge 0, satunya ke VM bridge 1 atau 2 atau 3. Nanti tergantung dengan tergantung nomor VM bridge kalian. Sebelumnya ini dicontohkan ini Windows 7 client dan Debian server ya, tapi seharusnya ini adalah Windows 10 dan di sini ada Windows server. Jadi di sini kalian udah punya Windows 10 dan Windows server, ikut VM bridge. Kalau punya saya ikut VM bridge 1 ya kan. Kalau punya kalian mungkin beda-beda. Nah, nanti supaya 2
VM ini bisa connect ke internet, akan kita kasih mikrotik di sini. Pak, bisa lah Pak, kalau misalnya pertanyaannya kan, misalnya di sini Windows 10 dan Windows servernya dikasih VM Bridge 0 aja langsung bisa? Bisa. Jadi kalau misalnya kalian kasih VM Bridge 0, maka dia langsung connect ke internet. Cuman di sini kita ingin mensimulasikan bagaimana membuat network di dalam Proxmox. Jadi kalau misalnya ini dikasih VM Bridge 0 ya udah selesai udah. Tapi nanti kalian nggak belajar gimana cara mengelola network. Nah di sini kita akan coba menginstal Mikrotik untuk menjadi gateway bagi Windows 10 dan Windows Server. Jadi nanti mereka gateway-nya ke Mikrotik. Nah nanti Mikrotik ini juga bisa kalian pakai sekalian untuk belajar mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Seperti itu. Nah, di sini nanti mikrotiknya yang pasti akan ya kalau IP address sudah pasti ya. Nah di sini yang perlu diaktifkan adalah NAT masquerade ya. Kalau di Cisco namanya NAT overload. Seperti itu yang akan kita coba praktekkan. Oh, sorry. Di mana tadi? Nah, di sini di dalam Proxmox saya sudah mengupload satu file ISO yaitu Mikrotik. Nanti kalian bisa upload sendiri atau download ISO ini dari server yang ada di sekolah yang IP-nya 198.51.100.121 ya, nanti di download seperti cara di pertemuan sebelumnya. Oke, saya akan coba buat VM di sini. Di sini misalnya Mikrotik Omar. Memorinya kecil saja. Ini saya pilih other. Kemudian oke, ini biarkan default. Harddisknya 1 GB saja cukup. CPU 1, oke. Memori 64 MB cukup. Nah, di sini kartu jaringannya kita biarkan 1 dulu. Nanti akan kita tambahin. Oke, finish. Nah, ini kita tambahkan kartu jaringannya jadi 2 ya. VMbridge 1. Nah, setelah itu kita install. Oke, ini saya pilih A, mana A? Select all with A. Jadi ini paket-paket yang akan diinstal. Jadi saya install semua paket. Setelah saya pilih semuanya, dicentang. Kemudian press E to install. Press E. Oke, do you want to keep? No. Pencet N. Continue? Yes. Pencet Y. Kita tunggu. Oke, hampir selesai. Nah, ini proses instalasinya. Ini saya pause dulu saja videonya. Oke, proses instalasi sudah selesai. Di sini diminta untuk menekan tombol enter untuk merestart. Nah,
Oke, masih booting, kita tunggu. Nah, ini loginnya admin tanpa password ya. Oke, nah di sini kalau kita lihat interface-nya ada dua ya kan, Ether 1 dan Ether 2. Ether 1 ini ke VMbridge 0 dan Ether 1 ke VMbridge 1. Ether 1 ke VMbridge 0, Ether 2 ke VMbridge 1. Nah, karena kalian ini posisinya gini ya, saya ilustrasikan ulang. Nah, ini siswa di rumah ya kan, kemudian ini nanti jaringan. Kit kalian di rumah itu bisanya nanti mengakses mikrotik ini lewat interface yang luar, bukan interface yang dalam, karena posisinya dari luar ya kan. Jadi supaya nanti ini bisa kita remote pakai Winbox, maka seharusnya ada IP address-nya. Pak, bisalah di remote pakai Winbox, kalau tapi kada pakai IP address Pak. Bisa, ini kelihatan. Mungkin bisa, mungkin tidak, cuman idealnya itu di remote-nya menggunakan Winbox, menggunakan IP address. Nah, di sini kebetulan mikrotik yang hidup di VM di Proxmox ini cuma satu, sehingga di sini cuma muncul satu. Karena saya sendirian kan pakai servernya. Tapi ketika kalian menginstal, misalnya ada 8 anak menginstal mikrotik di dalam Proxmox, maka kemungkinan nanti akan muncul 8 di sini. Oke. Terus gimana cara membedakannya? Nah, di sini kita harus atur identity-nya. Misalnya di sini sistem identity set name, misalnya di sini saya kasih namanya mikrotik Omar. Jadi kalau defaultnya kan ini identity-nya mikrotik ya. Maka supaya bisa beda nih dari punya temannya, biar nggak salah remote temannya, saya atur identity-nya. Identity itu kalau di Linux itu namanya hostname ya. Kalau di Windows namanya computer name. Kalau di mikrotik ini namanya identity. Di sini udah berubah mikrotik Omar. Ini kalau saya refresh, nah sudah berubah jadi mikrotik Omar. Saya coba klik MAC address-nya, terus saya coba connect, apakah bisa? Bisa. Misalnya itu tidak bisa di remote pakai MAC address ya. Terus gimana caranya? Nah, berarti kita harus kasih IP address di mikrotik ini dengan cara seperti ini. Misalnya ini kan Proxmox-nya IP-nya 198.18.10.100 ya. Berarti saya taruh 101/24. Interface-nya Ether 1 ya kan, Ether 1 yaitu yang ke arah luar. Ini saya refresh lagi. Nah, di sini IP-nya sudah muncul. Oke. Terus saya klik connect. Nanti untuk pengaturan IP address ini akan saya berikan pembagiannya supaya nggak rebutan dan nggak tabrakan. Nanti akan kita urutkan berdasarkan nomor absen aja ya. Jadi kalau server kalian kan IP-nya 198.1.11, 1.12, 1.13 sampai 1.18. Nah, nanti untuk mikrotik masing-masing kita atur misalnya 198.1.101, 102 dan seterusnya. Nanti akan saya kasih IP-nya sesuai dengan nama masing-masing ya. Jadi jangan sembarangan ngatur IP address biar nggak tabrakan. Oke.
Oke, nah setelah identity-nya udah diatur, IP address-nya udah diatur, bisa saja temennya masih salah ngeremote, bisa saja nanti temennya ngeremote mikrotik kamu, sehingga di sini kita perlu dikasih password ya. Jadi kalau mau login harus pakai password. Tadi menu sistem terus password di sini. Nah di sini old password nggak ada karena memang nggak ada passwordnya. Di sini password baru silahkan dituliskan. Oke, saya klik change sehingga nanti kalau saya ingin login tidak bisa kalau tanpa password. Nah, harus ada passwordnya. Oke. Sampai sini udah selesai instalasi mikrotik. Tahapan berikutnya kita ingin mengkoneksikan Windows 10 atau Windows Server ke internet menggunakan mikrotik ini.